Kapten Timnas Indonesia kini akhirnya bisa datang lebih cepat ke Indonesia untuk memenuhi panggilan skuad Garuda. Begini respon bangga Stefano Lillipali setelah dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga. Benarkah Elkan Bagot akan menjadi pemain kejutan menjelang pemusatan latihan di Bali setelah diklaim akan kembali bergabung bersama timnas? Antusias Yance Sayuri dan Jakob Sayuri yang kembali dipanggil untuk membela skuad Garuda kini tuai pujian positif. Ramai soal Mesilgers yang mendapatkan kritikan pedas setelah tampil membela klubnya di Eredivisie Belanda. Patrick Kluivert lanjut sapa penggemar sebelum menggeber pemusatan latihan timnas menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penampilan Mesilgers di saat FC20 dibekuk oleh Ajax ini menjadi sorotan tajam, di mana pengamat sepak bola sekaligus mantan pemain FC20 dan juga Ajax yaitu Kenneth Perez kini melontarkan kritik pedas hingga menyebut nama timnas Indonesia di dalam komentarnya. Ya, FC20 harus mengakui keunggulan sang tuan rumah di laga pekan ketiga 4 Eredivisie yang berlangsung minggu malam kemarin, di mana tim tuan rumah tampil dominan dan menang 2-0 dari tim tamu. Setelah pertandingan, Perez pun tidak segan menyebutkan bahwa Mesilgers penyebab kebobolannya gawang FC20. Bahkan tidak ragu ia menyebutkan bahwa sang pemain bodoh. Gol itu berasal dari pelanggaran yang dilakukan oleh maaf saya harus mengatakannya si bodoh Hilgers, ucap Perez dikutip dari 20 Fans. Ya, lebih lanjut Perez pun menilai bahwa performa Mesilgers menurun sejak menjadi bagian dari timnas Indonesia, di mana ia menuding bahwa Mesilgers mulai kehilangan fokus dan terlalu percaya diri. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya sejak ia menjadi pemain internasional Indonesia. Dia merasa seperti bintang dunia. Lihat betapa kuatnya saya, begitu mungkin pikirannya. Tapi dia kalah dalam setiap duel dengan Brobbey, ucap Perez. Seorang bek harus pakai otaknya. Dia benar-benar tidak waras. Saya rasa Hilgers menganggap dirinya sudah sehebat itu, jelasnya lagi. Ya, dalam laga tersebut Mesilgers memang hanya tampil di babak pertama sebelum digantikan oleh rekannya di babak kedua. Warganet tanah air kini disebut ternyata kena prank dari seorang tiktokers di Bali yang mengklaim bahwa Elkan Bagot akan bergabung ke pemusatan latihan skuad Garuda. Klaim tersebut diberikan oleh seorang tiktokers dengan nama akun Davy82, di mana ia memberikan klaim itu di saat mengunggah foto bersama Elkan Bagot di media sosial TikToknya. Dalam unggahan itu banyak yang bertanya apakah Elkan Bagot akan bergabung ke timnas Indonesia atau tidak. Namun siapa sangka pertanyaan itu dijawab oleh akun tersebut yang mengklaim bahwa Elkan Bagot akan bergabung ke pemusatan latihan skuad Garuda. Ya, mulai tanggal 26 mulai di Bali, kata akun tersebut menjawab pertanyaan warganet tentang kemungkinan Elkan Bagot untuk membela skuad Garuda. Ya, klaim itu tidak berhenti di situ saja, di mana akun tersebut menyebutkan bahwa dirinya sudah bertanya langsung kepada Elkan Bagot di saat keduanya foto bersama sehingga berani memberikan klaim tersebut. Ia katanya sudah mulai latihan, kemarin sudah pada tanya, bunyi akun tersebut menjawab pertanyaan warganet di unggahannya. Ya, namun sayangnya klaim tersebut ternyata jauh dari harapan setelah nama Elkan Bagot tidak masuk ke dalam daftar panggilan Patrick Kluivert, di mana Patrick Kluivert sendiri belum lama ini telah mengumumkan 32 pemain yang akan dibawanya untuk pemusatan latihan di Bali. Ya, namun meski begitu banyak pula penggemar skuad Garuda yang meyakini bahwa absennya Elkan Bagot dari pemanggilan ini tidak terlepas dari keputusannya pada bulan Maret yang lalu. Namun di sisi lain ada juga warganet yang meyakini bahwa hal ini adalah sebuah strategi agar tidak terbaca oleh sang lawan, dan menurutnya Elkan Bagot nantinya tetap akan dipanggil. Bagot jadi pemain kejutan bang, biar strategi tidak kebaca lawan. Tunggu saja Bagot bang, semoga saja sih bang, begitu ucap warganet menjawab pertanyaan di sebuah kolom komentar yang menanyakan sosok sang pemain. Pemain dari Liga Italia kini membawa kabar baik bagi timnas Indonesia. Di mana pemain tersebut adalah Jaizas. Ya, Jaizas kini dipastikan tidak bisa tampil di pekan terakhir di Liga Italia bersama Venezia. Kepastian ini terjadi setelah Jaizas menerima hukuman akumulasi kartu kuning. Kartu kuning itu baru saja diterima oleh Jaizas di laga semalam. Kala itu Venezia bertandang ke markas Cagliari dan Jaizas mendapatkan kartu kuning di menit keempat. Di laga tersebut pula Venezia kalah telak dengan 3 gol tanpa balas. Kekalahan tersebut membuat Venezia kembali masuk ke zona degradasi. Ya, sebenarnya Venezia masih ada satu pertandingan lagi di Liga Italia, di mana Venezia
Venezia akan melawan Juventus di kandang sendiri di pekan depan. Venezia pun harus menghadapi misi berat untuk keluar dari zona degradasi, di mana kemenangan akan menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan di Serie A Italia di musim depan. Namun meski begitu, absennya Jesus bersama Venezia tentu menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pasalnya Jesus punya persiapan lebih panjang sebelum melakoni pemusatan latihan yang akan digelar pada tanggal 26 Mei 2025 di Bali. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal kapan sosok Jesus akan langsung terbang ke Indonesia untuk memenuhi panggilan dari skuad Garuda, di mana kedatangan sang kapten di tanah air tentu akan menarik perhatian mengingat ia memang sudah dinanti-nantikan untuk memimpin persiapan skuad Garuda nantinya. Stefano Lillipali kini akhirnya dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda di 2 laga tersisa grup C putaran ketiga pada Juni mendatang. Mengetahui hal tersebut, sang pemain pun langsung menjadi sorotan dan baru-baru ini sang pemain akhirnya memberikan respon atas pemanggilan tersebut untuk yang pertama kalinya setelah namanya kembali masuk daftar panggilan. Ya, PSSI kini telah resmi memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali yang akan dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang. Pemusatan latihan itu tentu menjadi bagian penting dalam persiapan tim Merah Putih untuk melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni 2025 ini. Namun menariknya, Vano pun kini akhirnya memberikan reaksi atas pemanggilan dirinya untuk bergabung ke skuad Garuda, di mana ia tepat siang tadi tampaknya ikut mengunggah ulang postingan akun Instagram timnas Indonesia hingga 2 kali di story akun Instagramnya. Pertamanya, Vano mengunggah ulang gambar tulisan Garuda memanggil dan menunjukkan lambang Garuda serta bendera Indonesia. Kemudian yang kedua kalinya, ia juga turut ikut mengunggah ulang gambar dirinya yang sejajar dengan pemain lain seperti Oli Romeni salah satunya. Tampaknya ia terlihat bangga dan senang atas pemanggilan dirinya ke skuad Garuda. Ya, nama Lillipali memang mencuri perhatian karena sudah cukup lama tidak ikut andil dalam perjalanan skuad Garuda di ajang internasional. Berdasarkan data Transfermarkt, terakhir kali ia memperkuat skuad Garuda pada 9 Agustus 2023 yang lalu. Hal itu tepatnya di saat timnas Indonesia menghadapi Turkmenistan di laga persahabatan. Tentu ini menjadi momen penting bagi Lillipali untuk unjuk gigi di depan Patrick Kluivert, di mana ia masih harus berjuang untuk bisa menembus 23 nama terakhir yang akan didaftarkan untuk melawan timnas Cina dan juga Jepang nantinya. Dua pemain bersaudara yaitu Jakob Seyuri dan Yance Seyuri kini mendapatkan kepercayaan untuk membela timnas Indonesia, di mana keduanya dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi laga lanjutan putaran ketiga. Kabar bahagia ini diterima oleh manajemen klub lewat surat resmi dari PSSI pada minggu kemarin. Dalam surat itu, PSSI menyebutkan bahwa pemusatan latihan tersebut akan digelar di Bali mulai tanggal 26 Mei hingga 1 Juni 2025. Jakob Seyuri yang sempat tampil di saat timnas Indonesia menjamu timnas Jepang dan Arab Saudi pun mengaku bersyukur atas kesempatan ini. Ia merasa panggilan ini adalah buah dari kerja keras dan berkat Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas berkatnya. Saya dijauhkan dari cedera dan diberi kesempatan lagi membela Garuda, ujar Jakob Seyuri. Ya, tidak lupa, ia pun juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Malut United. Menurutnya, atmosfer kerjasama yang solid di klubnya menjadi kunci ia bisa kembali ke skuad Garuda. Saya juga berterima kasih kepada semua rekan di Malut United. Ini bukan hasil saya sendiri, tapi kerja keras tim. Mohon doa dan dukungannya. Semoga saya dan Yance bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, lanjut Jakob Seyuri. Ya, Yance Seyuri pun menyuarakan hal yang serupa, di mana ia terakhir kali mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia pada November 2024 yang lalu. Namun ia kala itu harus menepi karena cedera. Kini ia pun sudah kembali siap untuk menebus momen yang sempat terlewatkan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan lagi. Terima kasih untuk pelatih dan teman-teman di Malut United atas kebersamaan musim ini, ucap Yance Seyuri. Patrick Kluivert terlihat menyapa penggemarnya di SUGBK sebelum mengeber pemusatan latihan tim Merah Putih. Tidak sendirian, di mana ia menyapa penggemarnya bersama jajarannya di tim kepelatihan timnas Indonesia. Momen Patrick Kluivert menyapa penggemarnya tersebut diunggah oleh akun Instagram pribadinya pada Minggu malam kemarin. Yang diketahui belum lama ini ia tiba di Indonesia untuk mempersiapkan skuad Garuda untuk melakukan 2 laga krusial di laga lanjutan putaran ketiga. Patrick Kluivert terlihat menaiki sebuah kendaraan bersama dengan 2 asistennya, yaitu Alex Pastor dan juga Denny Lazzard, di mana ketiganya langsung dihampiri oleh para penggemar skuad Garuda yang sedang berolahraga di sekitar SUGBK. Patrick Kluivert dan jajarannya pun menyambut baik para penggemarnya yang mendatanginya, di mana senyum senang mereka tampak terlihat dari ketiganya. Ya, saat ini jajaran pelatih timnas Indonesia sedang mematangkan persiapan menjelang laga melawan timnas Cina di Stadion GBK, di mana laga tersebut merupakan bagian dari laga lanjutan grup C putaran ketiga. Setelah menjamu timnas Cina, pasukan Patrick Kluivert pun akan bertandang ke markas timnas Jepang 5 hari berselang. Adapun sebanyak 32 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Nantinya Patrick Kluivert dan kolega akan menyeleksi pemain tersebut untuk menjadi skuad utama. Diharapkan skuad Garuda bisa meraih hasil terbaik dalam 2 pertandingan mendatang.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.